Kampanye hitam terjadi akibat Prabowo salah strategi. Hingga bulan Februari ini, total pengeluaran uang dari dana kampanye pasangan Prabowo Sandiaga mencapai 116,8 miliar. Sedangkan pemasukan dana kampanye mereka dari berbagai sumber mencapai 134 miliar. Dana kampanye ini paling besar berasal dari kantong Prabowo dan Sandiaga sendiri, yakni sumbangan Sandiaga 95,4 miliar dan sumbangan Prabowo 36,45 miliar. Artinya, apapun strategi yang diputuskan oleh kubu Prabowo Sandiaga, semua berasal dari Prabowo. Walaupun sumbangan Sandiaga paling besar, tetapi Prabowo yang dominan soal keputusan, sebab Prabowo lah yang menyediakan kendaraan politik buat Sandiaga. Saya sebenarnya mempertanyakan, kemana dana Sandiaga? 500-an miliar dari jual saham, yang jelas dikatakan Sandiaga buat kampanye. Namun tulisan ini bukan soal kemana uangnya, melainkan bagaimana strateginya. Pada bulan Desember tahun lalu, kubu Prabowo menyampaikan strategi yang cukup nekat, yakni memindahkan posko pemenangan nasional ke daerah Jawa Tengah. Tidak tanggung-tanggung, kota Solo, kota asal Jokowi, adalah lokasi yang mereka pilih. Mungkin maksudnya seperti menusuk langsung ke jantung, entah ide siapa. Namun yang pasti, strategi ini tidak akan jalan kalau bukan atas persetujuan Prabowo. Jawa Tengah memiliki potensi sekitar 27 juta pemilih, angka yang signifikan. Namun apakah strategi ini efektif? Ternyata tidak. Ada kelemahannya. Pertama, Prabowo seakan meninggalkan Jawa Barat yang memiliki sekitar 32 juta potensi suara. Kedua, Jawa Tengah yang dikenal dengan sarang banteng ternyata tidak segampang itu ditaklukkan. Malah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo beserta puluhan kepala daerah di Jateng mengikuti deklarasi dukungan terhadap pasangan Jokowi Ma'ruf. Sementara itu, Jawa Barat yang ditinggalkan oleh Prabowo makin dikuasai oleh Jokowi. Tim kampanye nasional TKN Jokowi Ma'ruf lewat survei internalnya sudah mengklaim bahwa Prabowo Sandiaga sudah disalib oleh Jokowi Ma'ruf di Jawa Barat dengan selisih 4,1%. Tren elektabilitas Jokowi Ma'ruf juga diprediksi makin menanjak karena banyaknya dukungan dari elemen dan tokoh masyarakat di sana. Sebut saja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Miswar, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyani, Agung Gumelar, Solehin GP, dan Habib Alwi. Dan jangan lupa dengan berbagai aksi protes para santri dan ulama di Jawa Barat terhadap puisi Fadlizon yang dianggap menghina ulama sesepuh Mbah Mun. Insiden ini bagi mengaduk dan memeras para swing voter di Jawa Barat, sehingga mereka cenderung berpaling ke arah Jokowi Ma'ruf yang sayang ulama. Aksi yang sama di Jateng juga berdampak negatif terhadap elektabilitas Prabowo Sandiaga. Akhirnya, kita jarang mendengar adanya deklarasi dukungan dari elemen masyarakat di Jateng maupun Jawa Barat buat pasangan Prabowo Sandiaga. Dengan kata lain, Prabowo terbukti salah strategi. Kesalahan strategi yang berdampak fatal ini terasa sekali di Jabar. Walaupun kubu Prabowo mengklaim bahwa elektabilitas Prabowo Sandiaga masih tetap unggul di Jabar, namun dengan sendirinya klaim ini luntur gara-gara video kampanye hitam di Karawang. Ketua Tim Kampanye Daerah TKD Jokowi Ma'ruf Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan, jika memang kubu Prabowo sudah unggul di Jawa Barat atau daerah lainnya, tak perlu lagi melakukan kampanye hitam terhadap Jokowi, bahkan hingga kampanye dari rumah ke rumah. Ditegaskan Deddy, dengan kampanye hitam ini menandakan kubu Prabowo belum sepenuhnya menguasai Jawa Barat. Kalau sudah menjadi daerah kekuasaannya, untuk apa ada yang melakukan kampanye datang ke rumah, bilang nanti kalau Jokowi terpilih nggak ada yang azan lagi, nggak boleh pakai kerudung, perempuan kawin sama perempuan, lelaki kawin sama lelaki. Kalau masih ada orang yang berkampanye seperti itu, berarti belum terkuasai, kata Deddy.
kampanye hitam lazimnya ditujukan atau menyerang calon yang telah unggul. Dengan demikian, kampanye hitam yang terjadi di Karawang menunjukkan Jokowi masih unggul di daerah tersebut. Kan logikanya sederhana, kalau sudah terkuasai untuk apa ada yang kampanye seperti itu, tegasnya. Saya setuju dengan logika ini. Kubu Prabowo nampaknya makin nekat karena sudah sadar bahwa Jabar sekarang bukan Jabar yang dulu merupakan lumbung suara buat Prabowo. Pilkada serentak tahun 2018 sudah membuktikannya. Tapi masa sih kubu Prabowo senekat itu? Buktinya mereka tetap memberikan bantuan hukum para ketiga emak-emak relawan di Karawang yang sekarang terancam hukuman penjara. Ini sudah memperlihatkan ada benang merah yang mau dijaga oleh kubu Prabowo. Satu hal lagi, ada sebuah pernyataan dari salah satu jubir BPN yang seakan mengiyakan peran kubu Prabowo dalam kasus video kampanye hitam itu. Datangnya dari Pipin Sopian. Waktu itu Pipin bicara tentang masih unggulnya Prabowo Sandiaga di Jabar. Pipin menyebut klaim tersebut didasari karakteristik pemilih Jawa Barat yang loyal dan ideologis. Selain itu, pemilih Jawa Barat tergolong aktif. Mereka tidak hanya memilih untuk dirinya sendiri, namun juga aktif mengajak orang lain. Oh, begitu. Jadi mereka itu aktif, sampai-sampai bikin video kampanye hitam. Nasi sudah menjadi bubur, wilayah yang ditinggal dan dibiarkan malah makin dikuasai lawan. Sedangkan wilayah yang disasar dan digarap malah belum jelas hasilnya. Akhirnya, cara apapun ditempuh agar wilayah yang ditinggalkan bisa direbut kembali, termasuk bikin video kampanye hitam. Demikianlah kira-kira